sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan pada siang hari ini.
menjadi bejana-Mu ya Bapa. Seberapapun umur kami Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja di setiap diri kami ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan, yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama terambil dari Ulangan pasal 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-17 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata,
Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya dan untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilaksanakannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam imam dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa boleh kembali beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sehat, kami tenang, kami bersukacita, kami tahu bahwa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, berbagai aktivitas, pemikiran, rencana, apapun yang kami sudah lakukan, biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami bersyukur bahwa Roh Allah senantiasa bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya firman Tuhan menguatkan. Firman Tuhan menjadi rema dalam hati kami. Firman Tuhan menjadi makanan yang begitu enak, yang menguatkan manusia rohani kami, manusia batiniah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan jam pemberitaan ke dalam tangan-Mu supaya Roh Kudus berkuasa dan bekerja dengan leluasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan.
Mohon maaf agak terlambat sedikit ya, macet sekali di jalan. Oh, padahal saya sudah kasih waktu tuh 1 jam dari rumah. Ibu Rida nggak biasa terlambat. Selalu sediakan waktu, pasti jangan pernah terlambat. Tapi situasi di jalan tidak bisa diprediksi ya, unpredictable. Masuk ke sini nggak dapat parkir. Putar sampai di belakang, akhirnya ada 1 di belakang. Jadi aja agak terlambat ya, mohon maaf. Baik, mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari yang perjanjian baru yang sudah dibaca tadi oleh Aristo dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau di situ direnungkan dikatakan ayat 2 sampai 7, tapi kita akan membacanya ayat 1 sampai 7. Mari kita buka kembali perikop ini. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu yang menjadi muridnya. Maaf, tadi sebutnya Tesalonika ya. 1 Timotius. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. 1 Timotius pasal 2 ayat, boleh dibacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan judul perikopnya adalah mengenai doa jemaat. Yang pertama, ayat pertama ini bunyinya, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi di dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi tema kita pada pagi ini adalah doa syafaat bagi jemaat. Kalau dalam perikop ini disebutnya doa mengenai doa jemaat. Saya ingin memulainya dengan 3 pokok aja pada hari ini, yaitu dengan kata berbahagia. Ya. Kalau dalam Matius pasal 5 di situ ada bagaimana Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, the beatitudes, ucapan bahagia. Ternyata dalam perikop ini kita juga bisa mengambil satu kata, yaitu berbahagia. Ya. Berbahagia. Siapa di sini yang berbahagia? Amin. Bersukacita? Senang, gembira, bahagia, happy, yes. Karena apa? Banyak alasan, ya, banyak penyebab. Tapi di sini dalam perikop ini ada satu yang menarik, 3 ya untuk berbahagia. Yang pertama, berbahagianya karena apa? Mungkin kalau kita berbahagia karena banyak hal ya. Berbahagia mungkin karena biasanya kalau manusia bahagia itu karena apa ya? Semua keinginannya tercapai. Atau apa? Bahagia karena baru gajian ya. Masih penuh dompetnya. Berbahagia karena apa? Semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Yang didoakan dijawab oleh Tuhan. Semua jadi bisa happy, bisa bahagia. Tetapi dalam perikop ini mari kita lihat kenapa kita harus berbahagia. Mengapa kita bisa bahagia? Apa yang mendorong kita untuk bahagia? Mari kita lihat di ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita bahagia karena apa? Mari kita lihat ayat pertama. Karena kita bisa menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Amin. Kalau kita bisa mendoakan orang lain, bahagia enggak?
Kalau kita bisa menaikkan permohonan kepada Tuhan, bahagia enggak? Kalau kita bisa berdoa syafaat untuk banyak orang, kita bahagia enggak? Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita bahagia enggak? Amin? Jadi bahagia itu melampaui apa yang cuma bisa dirasakan atau yang dikecap oleh panca indera kita, atau yang kita rasakan. Lebih daripada itu, ada bahagia yang justru lebih kekal menurut saya. Amin. Coba kita lihat. Kenapa Rasul Paulus menasihatkan pada Timotius, ayo kamu harus naikkan permohonan. Ya. Kalau kita menaikkan permohonan, itu biasanya kita lakukan dalam doa. Ya. Siapa di sini yang suka berdoa? Amin. Semua suka berdoa? Amin. Doanya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Siapa yang 3 kali sehari? Siapa yang 5 kali sehari doanya? Ibu Rida itu mah sama dengan tetangga sebelah ya. Kalau mereka menaikkan doanya 5 kali sehari ya, sesuai dengan azan katanya gitu. Kalau kita berapa kali dalam sehari kita berdoa? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Apakah kita harus mandi bersih dulu baru berdoa? Tidak. Kita berdoa kalau kita siap. Berdoa itu apa? Apa doa itu? Ucapan syukur kita. Kalau di sini dikatakan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Coba mari kita pikirkan sebentar, kalau kita berdoa mana yang lebih banyak? Permohonan, doa syafaat, atau ucapan syukur? Mana yang paling banyak? Oh pasti itu ya. Kenapa ya permohonan porsinya jadi lebih banyak daripada doa syafaat kita atau ucapan syukur kita? Mungkin ada yang berpikir, ya wajar dong Bu, manusia namanya juga ya. Ada banyak keinginan, ada banyak permintaan, ada banyak masalah, ada banyak keluhan, ada banyak kesulitan. Banyak banget ya. Ada banyak penderitaan, ada banyak hinaan, ada banyak ejekan, ada banyak pergumulan, ada banyak keinginan, banyak sekali ya. Jadi itu yang kita minta sama Tuhan dan itu permohonan kita, betul? Suka tidak kita berdoa syafaat? Suka Bu, kalau di gereja, ya. Tapi kalau dalam doa pribadi, suka berdoa syafaat? Enggak ada jawaban ya, belum ada jawaban ini Ica nih. Doa syafaat itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris ada istilahnya intercessory prayer. Jadi kita mendoakan, berdoa untuk banyak orang ya, untuk banyak orang yang kita memang ingin kita doakan. Siapa saja sih yang harus kita doakan? Coba kita lihat ayat yang kedua. Kita harusnya kita berdoa untuk raja-raja, untuk pembesar, jadi untuk pemimpin-pemimpin kita. Ya. Makanya di doa syafaat kita kalau di gereja suka mendoakan Bapak Presiden Jokowi, tapi nggak usah bicara politik dulu lah ya. Soalnya jadi panjang kalau bicara politik, panas juga ya. Karena Jokowi katanya sudah walk out dari PDIP. Wah, PDIP lagi. Karena anaknya mau jadi wakil presiden baru calon ya, wakil presiden belum terpilih kan dari pendamping Bapak Prabowo. Tapi itu kasusnya dibawa ke MK. Wah, udah. Tapi kita patut mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pembesar-pembesar kita, ya. Kalau perlu doakan juga Bapak RT di sebelah kita, Bapak RW, Pak Kades kalau kenal Pak Kadesnya, Pak Camat, apalagi wali kota, siapa lagi, gubernur, lalu para menteri. Aduh Bu Rida, ternyata jadi doa tuh banyak sekali ya. Iya, kan ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ayo kamu naikkan permohonan. Permohonan apa? Banyak hal yang kita patut doakan, minta kepada Tuhan. Dan kita berdoa syafaat. Doa syafaat untuk siapa? Untuk pimpinan-pimpinan kita. Jangan lupa doakan juga Reverend Yopi.
sebagai priest di sini. Itu pimpinan kita ya. Ya. Doakan lagi dean. Kalau di gereja tuh pasti ada levelnya lagi. Ada dean, priest in charge, ada dean, ada apa lagi? Bishop. Biasanya itu dilakukan kalau kita doa syafaat. Tapi dalam doa pribadi pun tidak apa-apa kita menaikkan doa syafaat kita. Amin. Jangan permohonan saja. Tapi saya harus akui memang manusia tuh kalau berdoa tuh paling senang yang permohonan sih. Karena kita merasa kepada siapa kita harus mengeluh gitu. Atau menaikkan keinginan kita atau permintaan kita sama siapa mintanya gitu. Sama siapa mintanya. Sama ayah ibu, orang tua. Tapi kalau kita minta kepada Allah, karena kita sudah mengenal Allah, maka kita boleh menaikkan permohonan kita. Dan yang ketiga, kita ini harus juga berdoa dengan ucapan syukur. Ibu Rida harus mengakui susah mengucap syukur kalau kita belum menerima apa yang kita inginkan atau yang kita doakan atau yang kita harapkan. Padahal kalau kita mengucap syukur, justru Allah melimpahkan kepada kita banyak hal. Dan bukan cuma hal-hal materi saja, tapi hal-hal yang bersifat kekal. Saya boleh bersaksi kemarin memang jadwalnya agak padat ya, sampai sempat mengajar tuh sampai 5 kelas itu sampai malam. Nah besoknya harus ada ibadah di kampus dan kita sharing firman Tuhan dan membahas baca Alkitab. Terus saya di kantor saya hanya duduk, terus saya bilang Tuhan, aduh ini kok badan kok kayak capek ya Tuhan ya. Aduh Tuhan tolong saya gimana ini berdoa. Lalu ibadah berlangsung. Di tengah-tengah ibadah itu saya merasa saya seperti disiram oleh air yang dingin sekali dan hati saya peace gitu. Peaceful heart. Damai sekali. Tenang sekali. Aduh, itu nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata ya, digambarkan dengan kata-kata. Tapi dari situ saya langsung diam dan saya rasa tenang yang luar biasa yang dari Tuhan. Waduh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Dalam kelelahan Tuhan menghibur. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan kasih ketenangan. Dan biasanya Roh Kudus memberi tanda seperti itu. Ada peaceful heart. Dan saya bersyukur sekali sampai selesai bisa mengerjakan yang lain lagi. Dan damai di dalam hati itu nggak bisa dibeli sama uang. Setuju? Ketenangan dalam hati itu yang dicari oleh banyak orang. Orang cari sana cari sini, cari damai. Tapi Tuhan memberi kepada kita pada saat kita berdoa. Dan kita minta sama Tuhan. Tuhan jawab. Wah, karena ada yang saya pikirkan, anak saya lagi sakit gitu ya. Tadi malam juga Amel itu keracunan makanan. Jadi tadi saya bilang Tuhan, aduh gimana ya. Bisa aja saya cancel ke Selfie maaf nih Amelnya sakit. Tapi saya paling tidak mau kalau sudah siap melayani, saya nggak mau membatalkan. Saya tidak mau menolak. Karena pelayanan itu penghargaan dari Tuhan untuk saya. Tadi saya tinggalkan anak saya dan saya bilang, Mami pergi ya. Amel nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mami. Tapi masih lemes gitu. Rupanya dia keracunan dan muntah-muntah tadi malam. Jadi wah ya udahlah saya bersaksi aja dan memang hidup saya tuh seperti ini aja lah. Kadang dalam kelelahan, dalam ini ya udah. Tapi terus berdoa. Kalau menurut saudara berdoa itu apa sih? Apa itu doa? Kalau Martin Luther Jr. bilang itu nafasnya orang Kristen ya. Jadi kalau kita nggak berdoa, sebetulnya kita nggak bernafas. Setuju? Tapi doa itu saya lebih suka mengatakan percakapan aja sama Tuhan gitu. Yang betul-betul intimate. Biasa kalau pernikahan sekarang, Ica bentar lagi ya, pasti mengundang yang intimate ya Ica ya. Apa itu intimate? Yang kita kenal, yang kita dekat gitu. Nah, doa dengan Tuhan Yesus berdoa menyampaikan permohonan itu kita bicara dengan pribadi yang dekat
dengan kita dan yang mengenal diri kita. Amin. Jadi berdoa, nggak usah juga takut karena kata-katanya nggak bagus, tapi curahkan aja isi hati kita di hadapan Tuhan. Ya, karena Allah memang tempat perlindungan kita. Amin. Itu kita bisa berbahagia. Bisa berdoa, bisa menaikkan permohonan, bisa bersyafaat, bisa mengucap syukur. Kepada siapa? Untuk siapa? Untuk pemimpin kita. Kenapa? Agar kita bisa hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi supaya kita terhindar dari banyak hal, banyak konflik kontradiksi dalam kehidupan sosial. Aduh, jangan sampai terjadi atau kita jadi kayak korban Palestina dan Israel dan wah itu mengerikan sekali. Mari kita berdoa juga untuk mereka. Amin. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kemudian bahagia yang berikutnya apa? Mari kita lihat bahagia yang kedua. Mari kita lihat ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bahagia kalau kita bisa memberitakan Injil. Amin. Karena Allah sendiri ingin supaya semua orang bisa diselamatkan. Saya sampai saat ini masih melakukan itu. Malah saya suka berpikir anak-anak generasi sekarang yang Gen Z itu, apakah mereka sulit untuk bisa memahami berita Injil? Karena terlalu banyak dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi dan juga artificial intelligence. Jadi kabar berita Injil itu jangan sampai hilang kehikmatannya gitu. Hilang, tapi kalau kuasanya nggak mungkin hilang karena itu dari Allah sendiri. Tetapi kalau kita sebagai pemberita Injil itu ditolak oleh banyak orang atau mungkin diejek atau mungkin dihina atau mungkin juga difitnah atau mungkin dijelek-jelekan atau menerima bagian yang gak enak ya, dianiaya, menderita. Mari kita berbahagia. Amin. Kadang-kadang dalam hidup suka kontradiksi sih. Makanya saya dari awal bilang kenapa kita bisa bahagia? Karena bahagia yang diajarkan dalam firman Tuhan kontradiksi dengan bahagia yang diajarkan dunia ini. Betul? Dunia ini bilang kamu bahagia kalau banyak uang, kamu dikagumi, disanjung, kamu dipuji, mungkin juga party ke sana ke sini, happy, jalan ke sana, jalan ke sini, rekreasi, healing everywhere. Tapi kok Tuhan bilangnya gini ya? Yang pertama kita berdoa, yang kedua kita berbahagia karena kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan dan semua orang beroleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itu yang kedua. Kalau kita lihat ayat yang kelima, ayat kelima ini sering kali dikutip kalau kita berapologia dengan orang-orang yang menganggap Tuhannya orang Kristen itu 3. Saya sering kali sudah cerita juga ya di beberapa khotbah saya sering ditanya seperti itu. Ibu Rida, orang tuanya orang Kristen tidak, 3 ya, Tritunggal ya. Ayat 5 dari 1 Timotius pasal 2 itu mengatakan Allah itu Esa. Aduh, sekarang tantangannya berat ya, apalagi kalau bicara soal apologetika, bicara tentang kekristenan, doktrin keselamatan, bicara tentang eksistensi Allah, Allah Tritunggal, kita suka diejek dan dihina. Tapi kita tidak usah takut karena firman Tuhan itu benar, ya dan amin, dan disini dikatakan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Bahagia yang ketiga apa? Bahagia yang ketiga adalah karena kita dipanggil untuk menjadi pemberita itu, pengajar itu. Coba kita lihat yang disebut oleh Rasul Paulus ayat yang ke-7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mari kita berbahagia. Dipanggil jadi jemaat, bahagia ya. Dipanggil untuk ikut pemuridan, berbahagia. Dipanggil untuk menjadi pemimpin kelompok pemuridan, of course berbahagia. Dipercaya lagi untuk kepercayaan yang lebih besar.
Dipanggil untuk membina mahasiswa, berbahagia dong ya. Dipanggil untuk berkhotbah, oh berbahagia, puji Tuhan, dikasih kesempatan memberitakan Injil. Dipanggil untuk apapun juga. Yang jelas di sini kalau kita dipanggil untuk menjadi pengajar ya, dalam apa talenta yang kita punya, dalam bagian yang kita bisa dan yang Tuhan panggil, Tuhan tempatkan, mari kita berbahagia. Amin. Jadi 3 bahagia pagi ini ya, pagi menjelang siang ini. Berbahagia dalam hidup bukan cuma karena hal-hal yang bersifat materi, karena tentu saja mengikut Tuhan pasti Tuhan berkati, amin. Tapi ada hal-hal juga yang melampaui dari pemikiran orang yang cuma bersifat materi, yaitu hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat ilahi, yaitu kita bisa berdoa. Ya. Berdoa permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Kita berbahagia kalau kita berita Injil dan kita diejek mengalami banyak tantangan, kita bahagia, amin. Dan yang ketiga, kita berbahagia kalau kita dipanggil sebagai apapun, baik itu pengajar, murid, apapun dalam bagian kita untuk menjadi pemberita kebenaran, yaitu keselamatan yang dilakukan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, yuk kita perbaiki doa kita yuk. Gak usah dibatasin sekali sehari. Kalau saya sih anytime. Kalau itu seperti sambungan telepon selalu connected. Kalau itu line, jadi jangan pernah dimatiin teleponnya. Selalu ngomong sama Tuhan ya, kapanpun, dimanapun. Karena kalau cari waktu kadang kita suka merasa terlalu sibuk. Gak ada waktu untuk berdoa, gak ada waktu buat saat teduh. Tapi kalau kita bisa lakukan dimanapun, saat menyupir, saat duduk, saat di kantor, hubungan kita dengan Tuhan sama sekali tidak dibatasi ya oleh ruang, oleh waktu. Karena kita bersekutu dengan Allah yang supernatural, maha hadir. Dia omnipresence. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk renungan di pagi siang hari ini dalam ibadah kedua. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan selalu menarik untuk diteliti, untuk dipahami, untuk dipelajari, untuk direnungkan, untuk dilakukan. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tolong kami semua untuk melakukan firman Tuhan dan mau berdoa, naikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Dan kami mau memberitakan Injil dan juga bersyukur, berbahagia ketika kami dipanggil menjadi pengajar, menjadi murid, menjadi apapun dalam bagian kami di kerajaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik untuk bahagia yang kami terima saat ini, dan kami yakin bahwa kebahagiaan kami melampaui kebahagiaan yang diukur oleh dunia ini, karena kebahagiaan kami kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsawa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini kami sama-sama menyanyikan puji dan syukur Tuhan.
atas perlindungan penyertaan sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintah Indonesia Tuhan, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri-menteri DPR, DPRD, hingga sampai kepada Gubernur, Bupati, sampai RT RW Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar dapat pemerintahan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan semua masyarakat Indonesia dapat merasakan pembangunan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan tahun 2024 akan datang Tuhan. Tuhan, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar pemimpin itu dapat memimpin rakyat Indonesia ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Anglikan di Bandung Tuhan. Tuhan, pimpin dan tuntunlah setiap hamba Tuhan yang dapat melayani tempat ini Tuhan, agar dengan mereka dapat memimpin jemaat mereka menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk STBC ini Tuhan. Tuhan, berkati dan berilah hamba-hamba Tuhan atau pelayan yang sedang melayani di STBC ini Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember nanti Tuhan. Tuhan, tuntun dan pimpinlah hamba-hamba Tuhan atau mereka yang bertugas untuk mempersiapkan Natal itu Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Engkau, agar mereka dapat mempersiapkan semua persiapan untuk merayakan Natal, agar Natal itu dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk pernikahan dari Andre dan Raisa yang akan diadakan di tanggal 22 Desember Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka berdua dalam persiapan mereka untuk pernikahan Tuhan. Tuhan, tuntun dan pimpinlah mereka agar mereka mempersiapkan untuk kehidupan mereka ke depannya Tuhan. Tuhan, tuntun dan lindungilah mereka untuk mempersiapkan semuanya. Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang sempurnakan doa ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu teman-teman, kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang bertugas untuk persembahan, silakan. Selamat memberi. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita berdiri, kita akan sama-sama menaikkan ucapan syukur kami bersama. Bagimu lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Waduh, baru mendengarkan firman Tuhan sudah tidak ada sukacita ya. Mungkin Ibu Rida terlalu berat ya. Sekali lagi shalom. Oke, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama hadir. Mungkin ada yang baru pertama hadir, boleh berdiri. Teman samping kiri boleh beri salam. Ada yang baru? Ya, kami ucapkan selamat datang. Mungkin yang di online juga ada yang baru, enggak bisa dilihat ya. Selamat datang kami ucapkan juga. Dan juga kami tidak juga lupa ucap terima kasih kepada Ibu Rida untuk penyampaian firman Tuhannya sangat memberkati bagi kami anak muda. Tuhan berkati keluarga, pelayanan dan kesehatan. Amin. Selanjutnya hari ini itu ada penutupan CG untuk yang besar dan yang kecil ya. Ya, untuk tahun ini, bukan ditutup untuk selamanya, tapi untuk tahun ini, kita akan ketemu tahun depan. Itu hari ini jam 1 siang, tempatnya bukan di sini, nanti akan dikabari selanjutnya lewat grup. Boleh ditampilkan apa yang harus ditampilkan? Oh, bukan saya, maaf, ya ini. Baik, jangan tepuk tangan dulu. Pemberitahuan pertama pernikahan Saudara Andre Jaya Suprana yang lagi ikut Zoom dan Saudari Raisa Francisca Maria. Jika tidak ada yang menyatakan keberatan, maka akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Ada yang keberatan angkat tangan? Oh, kalau tiada, kita tepuk tangan untuk calon pengantin. Oke. Ada tambahan lagi? Oh, ada satu lagi, lupa guys. Di bawah ada jual bazar untuk Natal. Ada yang harga 15 duan lagi dan 20.000. Jadi teman-teman boleh beli ya. Kalau enggak beli nanti saya paksa gitu ya. Biar kita ada uang untuk dana Natal. Oke, sekian pengumuman, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Firman yang telah kami dengar, biarlah bisa kami hidupi Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh bersalam-salaman dan kita akan menuju ke bawah untuk makan siang.